Itu dulu poinnya. Nah, takut obatnya apa? Oke, takut otomatis satu-satunya obat ampuh adalah rasa berani. Terus bagaimana bisa memunculkan rasa berani untuk berbicara di depan orang? Lakukan persiapan dan lakukan latihan. Itu kuncinya. Jadi artinya, ketika efek demam panggung itu muncul, itu adalah sebab karena munculnya rasa takut. Dan rasa takut harus dilawan dengan rasa berani. Bagaimana harus berani? Maka kita harus melakukan persiapan dan latihan. Contoh, ada sekelompok prajurit diminta sama komandonya untuk maju ke medan perang atau medan tempur. Ketika dikomando sama komandan, oke, 1, 2, 3, maju. Tidak ada satupun prajurit yang lari ke belakang atau lari pontang-panting, tetapi mereka dengan semangat maju dan optimis. Itu karena kenapa? Karena prajurit-prajurit tersebut sudah melakukan latihan dan persiapan. Bayangkan, ketika kita mau perang, kita tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan persiapan, tidak melakukan latihan. Artinya, sama saja kita itu mau bunuh diri. Atau mau mati konyol, istilahnya gitu ya. Oke, dari sini kita baru akan mulai. Apa yang harus dilatih dan harus dipersiapkan ketika kita mau belajar public speaking? Nah, pintu gerbangnya kita buka. Kita akan tanya dulu, apa modal utama kita untuk bisa melakukan komunikasi dengan baik? Jawabannya adalah suara. Suara ini adalah modal utama kita untuk berkomunikasi. Bayangkan, kalau seandainya suara kita terganggu, nggak bisa keluar, otomatis kita tidak akan bisa melakukan komunikasi dengan baik. Tetapi apakah kalau kita tidak punya suara, kita tidak bisa komunikasi? No, kita masih punya yang lain yang bisa kita lakukan. Kita berbicara dengan bahasa isyarat, dengan body language, dan macam-macam. Tetapi tentunya ini bukan salah satu bentuk media komunikasi yang baik. Oke. Kalau kita sudah tahu modalnya adalah suara, maka yang harus kita latih adalah suara. Nggak usah latihan yang lain dulu, kita latih dulu suara. Dan biasanya latihan suara ini erat hubungannya dengan latihan pernapasan. Pernapasan ada 3, pernapasan biasa, pernapasan dada, pernapasan perut, atau orang kadang-kadang menambahnya lagi menjadi pernapasan diafragma. Kalau saya cukup 3 aja, biasa, dada, perut. Kalau pernapasan biasa itu ada pernapasan sehari-hari, nggak perlu dilatih. Orang baru lahir itu nggak ada, yuk nak kita latihan pernapasan, nggak ada. Ketika lahir, pasti udah bisa bernapas. Sementara yang harus kita latih adalah latihan dada dan latihan pernapasan perut atau diafragma. Nah, latihan dari pernapasan dada, ketika kita narik udara dari hidung, maka dada yang akan naik, dada yang akan mengembang. Sementara latihan pernapasan perut atau diafragma, ketika kita menarik napas dari hidung, maka yang akan mengembang adalah bagian perut. Nah, saya akan lebih pertegas lagi, karena kenapa saya cukup 3 aja, tidak membedakan antara pernapasan perut dan diafragma. Kita harus tahu dulu bahwa diafragma ini adalah otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan napas. Artinya, diafragma ini adalah letaknya di posisi secara horizontal antara rongga dada dan rongga perut. Pernapasan mana yang terbaik? Tentunya adalah pernapasan perut atau pernapasan diafragma. Kenapa? Bedanya antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Dan pernapasan perut atau diafragma menjadi lebih baik. Karena rongga udara yang bisa ditampung lebih banyak itu adalah melalui pernapasan perut atau diafragma. Itu satu. Terus, apa hubungan lagi dengan suara? Selain harus pernapasan, kenapa kita harus latihan pernapasan? Karena biar kita tetap bisa menjaga stamina kita, bisa tetap stabil, tidak cepat capek dan lelah, itu poin utamanya. Dan berikutnya adalah latihan teknik olah vokal. Teknik olah vokal ini adalah basic sekali, dasarnya public speaking. Ketika orang sudah bisa mengeluarkan suaranya dengan teknik olah vokal, otomatis secara tidak langsung, ya atau tidak, dia sudah membuat performnya akan menjadi lebih baik. Olah vokal apa sih yang harus kita latih? Pertama, artikulasi. Artikulasi ini adalah pengucapan kata yang tepat dan jelas, baik itu huruf vokal maupun huruf konsonan. Tapi biasanya orang lebih menitik beratkan pada huruf vokalnya. A, I, U, E, O. Latihannya macam-macam. Ada yang latihan na, ni, nu, ne, ne, no, atau A, I, U, E, O. Terserah. Itu tekniknya berbeda-beda dan boleh dilakukan sesuai keinginan dan sesuai kenyamanan dari masing-masing orang. Terus kedua, intonasi. Ketika kita pengen suara kita keluar secara baik, keluarkan suara dengan menggunakan intonasi. Intonasi ini adalah nada atau variasi suara tinggi, sedang, rendah.
Terbayang nggak? Kalau seorang penyanyi bernyanyi tanpa menggunakan nada. Contoh, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu. Tentu tidak akan menarik. Tetapi ketika dikasih nada, balonku ada 5, so different, akan menjadi lebih baik. Jadi, jangan pernah berharap dan berpikir kita bisa mengeluarkan suara yang indah kalau kita tidak pernah mengeluarkan suara dengan menggunakan intonasi yang baik. Berikutnya adalah tempo. Tempo atau speed. Ada lagi. Kalau di belajar ilmu komunikasi, dia membedakan antara tempo dan speed. Kalau saya menjadikan satu antara tempo dan speed. Sebenarnya tempo dan speed itu adalah sama. Adalah bagaimana kita mengatur suara kita untuk cepat, sedang, atau lambat. Dan ini tergantung dengan konsekuensi dan juga suasananya. Berikutnya adalah stressing, menekan kata-kata yang kita anggap penting. Ini juga cukup penting karena ketika kita menekan satu kata yang kita anggap penting, artinya ini akan menjadi pusat perhatian buat audiens kita. Dan terakhir adalah pause, jeda, atau tempat kita untuk berhenti. Berhentilah di ujung kata yang tepat. Karena kenapa? Kadang-kadang kalimatnya sama persis, tetapi ketika kita berhenti di ujung kata yang berbeda, maka artinya kadang juga berbeda, bermakna ganda. Contoh, ada kata kucing makan tikus mati. Ketika kita berhenti, kucing makan tikus, saya berhenti, kemudian saya sambung dengan kata mati. Kucing makan tikus mati. Coba, kalau saya tanya, siapa yang mati? Kucing makan tikus mati. Otomatis bahwa yang mati adalah kucing. Oke, benar. Sementara kalau saya berhenti di tempat yang berbeda, kucing makan, tikus mati. Kucing makan, tikus mati adalah dua objek yang berbeda. Yang pasti tikusnya mati, kucingnya sedang makan. Nah, mungkin juga ada beberapa kita sering mendengar secara tidak langsung, baik itu di dalam media radio ataupun juga media apapun, karena sekarang banyak sekali media-media sosial gitu. Misalnya, ada sebuah kalimat, pemerintah peduli pasien COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan. Tetapi kalau dia berhenti di ujung kata yang tidak tepat, misalnya, pemerintah peduli pasien COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan. Coba, enak nggak dengarnya? Tentu tidak tepat. Yang tepat adalah, pemerintah peduli pasien COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan. Ini yang tepat. Oke, berikutnya adalah kita akan beralih struktur pada saat kita berbicara. Harusnya kita harus bikin sesimpel mungkin sehingga kita tidak punya rasa takut lagi untuk berbicara di depan orang banyak. Bagi 3 struktur. Opening, main content atau isi utamanya, dan kemudian closing atau penutup. Biasanya beraneka macam variasi opening atau pembukaan yang dilakukan orang. Opening itu bisa dilakukan dengan pernyataan, bisa juga dengan statement, dengan pertanyaan, story atau cerita, bisa juga dengan joke, humor, pantun lucu, dan lain-lain. Jadi teknik opening bisa bervariasi dan bermacam-macam. Berikutnya adalah main content atau isi utamanya. Kalau udah ngomongin main content, ini sebenarnya poin utama dari sebuah penampilan setiap orang mau tampil berbicara. Satu adalah tell the audience what is you plan to tell them. Beritahu poin-poin apa yang Anda rencanakan buat mereka pada saat Anda menjadi pembicara. Berikutnya adalah tell the audience what you told them. Beritahu apa yang Anda katakan dan manfaatnya kepada audiens. Sehingga ketika audiens mendengarkan Anda berbicara, mereka tahu sebenarnya tujuannya kemana dan manfaat apa yang bisa mereka dapat. Terakhir adalah closing atau penutup. Nah, sama dengan opening, tutup itu juga harus bermacam-macam juga. Ada variasinya, ada dengan proverb, pepatah, ada dengan conclusion, kesimpulan, bisa juga dengan punchline, dengan joke, quote, dan lain-lain. Jadi ini macam-macam. Saya juga punya referensi tersendiri. Apa saja yang harus dilakukan ketika kita opening? Nah, pada saat opening biasanya hal yang harus kita lakukan adalah pertama, menyapa audiens. Know your audience. Tahu dulu siapa audiens kita dan kita harus menyapanya dengan sebutan apa. Misalnya, Flu 2 RRI menyapa audiensnya dengan sahabat kreatif. Jadi sahabat kreatif, oke, dan memperkenalkan diri atau nge-branding. Saya selalu menekankan kenapa kita harus nge-branding. Karena ketika kita dikasih kesempatan untuk perform atau untuk berbicara di depan orang banyak, ini adalah sebuah momentum atau momen di mana kita harus nge-branding diri kita sendiri. Itulah kenapa kita harus memperkenalkan diri kita.
Terus berikutnya adalah mengucapkan salam. Biasanya kebanyakan orang ketika opening mereka selalu memulai duluan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, sebaiknya opening tidak dimulai dengan ketegangan. Ketika kita mengucapkan salam di awal, kalimat pertama keluar dari mulut, kadang-kadang kenapa sebagian orang tidak menjawab salam tersebut. Mungkin aja mereka belum siap, mungkin aja mereka nggak tahu ternyata sudah ada pembicara di depan dan mereka sudah memberikan salam. Atau mereka sedang asik atau sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Sehingga ketika awal kalimat pertama keluar adalah salam, kadang tidak semua audiens menjawab salam. Tetapi ketika kita menyapa terlebih dulu audiens, misalnya audiensnya teman-teman atau rekan-rekan, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Senang sekali, saya Ricky Gugun Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis salam pasti akan dijawab. Karena kenapa? Kita sudah memulai dengan menyapa audiens. Kenapa juga harus menyapa audiens di kata paling depan? Ini adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan dengan audiens kita. Dan yang terakhir itu baru sekilas tentang acaranya. Contoh, misalnya hal paling kecil. Pasti kita akan diketemukan untuk memperkenalkan diri. Ketika kita berada di tempat baru atau komunitas baru, pasti hal pertama yang akan diminta adalah kita dicoba minta untuk memperkenalkan diri. Biasanya yang harus kita lakukan adalah ingat, opening dimulai dengan menyapa audiens, memperkenalkan diri atau nge-branding, ketiga mengucapkan salam, empatnya itu adalah main content atau sekilas tentang apa yang mau kita sampaikan. Misalnya, selamat pagi rekan-rekan, saya Ricky Gugun Prayoga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Oke. Dan ini opening, dan saya rasa cukup, dan ini juga sangat menarik. Berikutnya adalah closing. Closing sama dengan opening. Menyapa audiens, menginformasikan bahwa acaranya telah selesai, memperkenalkan diri, lagi-lagi nge-branding, dan terakhir baru mengucapkan salam. Misalnya, baiklah rekan-rekan semuanya, demikian perkenalan diri dari saya Ricky Gugun Prayoga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So enough, cukup. Jangan terlalu berpikir bahwa kita harus mengeluarkan kata-kata yang magic. Kita harus mengeluarkan kata-kata pujangga. Untuk menjadi seorang pembicara atau public speaking, gunakan bahasa sehari-hari. Yang sering didengar, yang sering digunakan sehari-hari. Sehingga tidak akan menjadi beban buat kita. Oke, Mbak Selfie, saya kira sharingnya ini dulu. Nanti kita bisa buka sesi tanya jawab. Thank you. Asli Kak Ricky, kalau bisa dibilang bahasa gaulnya anak zaman sekarang tuh gokil banget ya. Ini kayak kita lagi masuk di dalam kelas public speaking gitu Kak Ricky ya. Udah gitu gratis pula. Oke. Ini sahabat kreatif, kalau kamu mau nih dari tadi, pastinya udah banyak banget yang bisa kalian dapat dari Kak Ricky ya. Jadi udah dulu untuk ilmu-ilmunya ya, untuk bisa menjadi seorang public speaker itu seperti apa tadi udah dikasih tahu, teknik-tekniknya gimana itu juga udah lengkap banget dikasih tahu sama Kak Ricky. Nah, sekarang giliran kamu untuk ikutan bertanya ya, nanti bakal dijawab sama Kak Ricky. Siap nggak Kak Ricky ditanya nih sama sahabat kreatif? Siap dong. Siap. Oke, jangan kamu tanya dulu ya Kak Ricky, tadi yang mati kucing apa tikus ya? Nah, kamu salah fokus dari tadi tuh. Sahabat kreatif, kamu bisa ikutan bertanya melalui telepon di 0711 372 333 atau juga melalui WhatsApp di 0878 9965 0916. Dan kamu juga bisa join di live streaming kita @RRI Palembang. Boleh tanya juga langsung ya melalui live chat di YouTube RRI Palembang. Dan Kak Ricky, kita bakal balik ya setelah yang berikut ini. Masih di kelas inspirasi. Looking at hindsight, now I see it's right, but I was so wrong. Your mind's so strong, it all happened like magic. I'm intoxicated and I want more. Ooh, baby, you're the one I really want, I really need. 'Cause you're a mirror, no mirror. You cover my face, sent down from heaven. You take
you right. Let me be the one that hooks your hand in the middle of the night. Be the one to guide you, I'ma treat you right. Your girl don't stop, you make me fly so hot. Yeah, loving you is wrong, baby, I don't want me right so. Mamacita, you're my señorita. Every great king need a queen, so I need ya. No matter where you go, please take me with ya. Till the end of time, you're my only diva. 1, 2, 3 and 2 the 4. Do this one more time. Let's go. Arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan, menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Yang terjadi pada tubuh ketika stres. Aduh, ada yang gak beres nih sama aku. Produksi hormon yang berlebih bikin yang punya tubuh ini jadi diare. Jantung, kamu kok berdentang kenyang banget? Kayaknya ada gangguan irama tuh sama kamu. Gak tahu nih, pencernaan otak sih mikirnya negatif mulu. Paranoidnya berlebihan. Jangan nyalahin aku dong. Aku aja sekarang jadi lemot. Yang punya tubuh nih, bawaannya stres terus. Yang paling kasihan imun tubuh tuh. Sejak kemarin si imun terlihat lemah banget. Kalau begini terus, yang punya tubuh bakal gampang terserang penyakit. Di era tatanan kehidupan baru, kita dituntut mampu mengelola stres sehingga imunitas tubuh tetap terjaga. Yuk, cukupi istirahat dan rutin berolahraga. Dan yang terpenting, tetap patuhi protokol kesehatan. Sambut tatanan kehidupan baru dengan lebih positif dan tetap produktif. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Wait a minute. Hear this. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. 91,6
RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas, kelas inspirasi, merencanakan masa depan sahabat kreatif dengan seorang profesional di bidangnya, ya, seorang inspirator. Dan untuk hari ini tadi udah banyak yang diberikan, dikasih, disampaikan, di apa lagi ya. Tinggal kamu aplikasikan aja ya apa yang sudah disampaikan oleh profesional public speaker ya, inspirator kita hari ini ada Kak Ricky Gugun Prayoga, atau disapanya Kak Ricky aja gitu ya. Oke, via telepon di 0711372333 atau juga di WhatsApp 0878 99650916. Ini udah ada yang gabung melalui YouTube channel juga di RRI Palembang ya, Kak Ricky. Halo Kak Ricky. Ya, halo pagi. Oke, udah siang Kak Ricky, udah hampir jam 11. Oke, udah siap dong. Oke, ini kita bacain dulu ya pertanyaan yang udah masuk melalui live chat di YouTube RRI Palembang. Tapi ini bukan pertanyaan ujian ya? Nanti nggak bisa jawab saya. Enggak. Kalaupun ini pertanyaan ujian biasanya enaknya karena ada pilihan ganda ya Kak. Oke, siap. Ya, ini selamat pagi kakak, saya Raisa di Jakabaring. Raisa coba nyanyi dong. Enggak ya. Mau nanya, pernah ada pengalaman gak sih demam panggung? Pernah punya pengalaman demam panggung gak Kak Riki? Biasanya untuk yang profesional sekalipun, ketika dia mungkin sudah lama nggak naik panggung, atau mungkin dia naik panggung di event yang berbeda, otomatis sebelum naik panggung efek itu akan muncul. Tapi karena dia sudah profesional, dia bisa mengontrol. Itu bedanya dengan yang biasa-biasa aja yang belum profesional. Gitu ya. Pastinya semuanya jadi kayak gini, seiringnya waktu lama-lama mungkin demam panggung itu juga bisa kita atasi gitu ya. Bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Bisa kita kontrol. Kadang-kadang kalau mereka yang belum punya pengalaman, mereka nggak tahu gimana cara ngontrolnya gitu. Nah, biasanya kalau tiba-tiba aja ketika kita demam panggungnya muncul, demam panggung itu yang paling bikin stres itu adalah ketika gemeteran yang muncul. Nah, gemeteran ini tanpa kita sadari, tiba-tiba aja muncul gitu. Nah, tekniknya satu, ketika kita gemeteran, otomatis menenangkan diri dengan tarik nafas yang dalam. Atau juga satu lagi yang harus penting ketika kita gemetaran, dilarang untuk memegang cue card atau kertas apapun sebagai bahan kita untuk perform dalam bentuk yang besar. Upayakan kertas itu cukup hanya segenggaman tangan saja. Kenapa? Ketika kita gemeteran, kertasnya itu nggak akan terlihat jelas nampak bahwa kita tuh gemeteran. Bayangkan, kalau satu lembaran kertas folio kita pegang, kalau kita gemeteran itu kertasnya akan berbunyi gitu. Gitu. Dan getarannya tuh akan terlihat jelas sama audiens. Itu tipsnya. Jadi itu pantesan kayak master of ceremony atau mungkin juga kalau kita ngelihat orang ngebawa acara itu cue card-nya itu emang ukurannya itu kecil-kecil ya. Cukup segenggaman tangan aja. Jangan besar-besar. Itu alasan dibaliknya sahabat kreatif. Iya. Oke, berikutnya. Hai Kak, saya Amirah di Kenten. Mau nanya, sebagai public speaker, ilmu kakak pernah dipraktikkan di bidang apa aja nih? Saya basic awalnya belajar public speaking itu dari radio. Saya radio dari 94 sampai dengan hari ini saya menjadi penyiar radio. Itu satu. Terus juga saya pernah jadi penyiar TVRI tahun 2000 sampai 2004. Saya pegang kuis, kalau mungkin pernah tahu zaman dulu itu ada kuis namanya kuis Bang Sumsel Brilian. Itu di TVRI tayang 4 tahun saya pegang kuis itu. Kemudian setelah 2004 saya menjadi salah satu komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Kalau ada yang pernah dengar KPID Sumsel, itu saya periode pertama saya masuk di situ. Terus juga pernah juga menjadi branch manager sebuah bank. Apapun pekerjaannya, sudah saya bilang, pada saat itulah kita bisa mempraktekkan yang namanya public speaking. Apalagi kalau menjadi seorang leader atau menjadi manager, otomatis bagaimana kalau saya kita tidak bisa menggunakan public speaking yang baik, kita untuk nge-drive, untuk mengarahkan tim kita, pasti akan punya kesulitan. Jadi itu ya salah satunya. MC juga, satu lagi, saya juga MC profesional. Oke, tuh, banyak ya. Banyak nih sahabat kreatif. Jadi kalau aku juga dapat bocoran nih, Kak Ricky ini penyiar radio, kemudian pernah jadi station manager, penyiar televisi, jadi komisioner, kemudian penyiar
TV ya, kemudian menjadi kepala cabang di salah satu bank. Nah, Oke. salah 2 bank deh, bukan salah satu, salah 2 bank. Kemudian di sini sekarang udah fokus jadi seorang trainer ya, trainer public speaking ya, Kak Riki ya. Iya, lebih tariknya ke situ. Nah, tadi Kak Riki sempat sebutin nih, kalau misalnya biasanya kan ada orang tuh yang kayak fobia atau rasa ketakutan ketika berbicara di depan umum ya. Sebenarnya itu tuh sesuatu yang misalnya kayak aku nih, aku tuh fobia sama ketinggian misalnya. Nah, Oke. terus kalau ada orang dia fobia untuk berbicara di depan orang banyak, kira-kira dia Oke. sebenarnya punya potensi nggak sih buat jadi seorang public speaker? Apakah itu bisa diasah, dilatih, dihilangkan ketakutannya? Oke, kita harus makanya gini, kalau kita harus belajarlah pada ahlinya. Itu catatan penting. Kedua, belajar itu tidak cuma tahu, tapi paham. Jadi jangan cuma sekedar tahu. Kayak tadi, pernapasan dada, pernapasan perut, mana yang lebih baik? Oh, lebih baik ada pernapasan perut atau pernapasan diafragma. Kenapa? Oh, ternyata rongga udara bisa tersimpan dengan lebih baik dan lebih banyak itu di perut. Karena perut lebih besar daripada rongga dada. Nah, itu artinya kita paham. Nggak cuma tahu, yang bagus itu adalah perut gitu, atau diafragma. Nggak cuma sebatas itu aja, tapi kita paham. Kenapa esensinya? Kayak tadi, kenapa cue cut-nya harus selebar genggaman tangan? Karena ketika kita muncul efek gemetaran, maka nggak akan nampak gitu, bahwa kita sedang gemetaran di atas panggung gitu. Nah, jadi artinya kita bisa pelajari fobia. Fobia itu karena kita tidak mencoba untuk melatihnya. Contoh yang paling simpel. Takut makan pedas, nggak pernah sama sekali menyentuh makan pedas. Sok coba dilatih, dicoba untuk level yang paling rendah dulu, tingkat kepedasannya. Nanti ketika kita sudah merasakan nikmatnya, enaknya, kita tahu bahwa, oh ternyata saya bisa loh makan pedas. Maka dari situlah kita baru nyadar bahwa sebenarnya kita nggak fobia. Gitu. Harus dilatih. Nggak ada yang nggak dilatih itu kita bisa perform dengan baik. Itu aja kuncinya. Jadi harus berani mencoba ya, terus Harus dicoba dan dilatih. mencoba Sebagai dan mencoba terapinya ya. gitu. Oke, jadi itu jadi kayak efek terapi gitu, Kak. Oke. Ini ada Ari di Sekojo. Ini gimana sih cara mengatasi nervous di atas panggung? Bagaimana kunci menjadi public speaker juga nih? Makasih juga buat Ari di Sekojo. Tadi di awal saya sudah bilang ya, demam panggung, mau nervous, mau gugup, gemeteran, keringatan, panas dingin, itu adalah efek-efek yang muncul karena rasa takut. Takut obatnya apa? Berani. Berani bagaimana bisa muncul? Lakukan latihan dan persiapan. Ketika orang sudah melakukan latihan dan persiapan, otomatis rasa takutnya akan berkurang, optimisnya ada, lebih fokus, dan juga lebih berani gitu. Itu aja obatnya, latihan dan persiapan. Oke. Pasti efek-efek itu akan berkurang. Ketika orang sudah melakukan latihan dan persiapan, rasa takutnya bisa diminimalis, dan ketika rasa takutnya sudah nggak ada lagi, bisa dipastikan demam panggungnya pasti nggak akan ada. Itu makanya penting juga ya Kak, kalau sejak usia dini gitu, entah itu dari SD atau dari SMP atau dari SMA, kita tuh aktif organisasi ya Kak, karena secara nggak langsung juga melatih kita berbicara di depan umum ya Kak ya. Jadi lama-kelamaan nervous itu juga bakalan hilang gitu ya Kak, karena udah terlatih ya sejak dini. Oke, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang harus bersosialisasi. Organisasi adalah salah satu bentuk media untuk kita berorganisasi. Ketika kita berorganisasi atau kita ketemu dengan orang lain, otomatis kita harus menggunakan bahasa komunikasi yang baik. Bahasa komunikasi yang baik itu adalah bahasa melalui suara. Dan suara itu harus dilatih. Itulah yang harus dilatih dalam public speaking-nya. Sehingga komunikasinya bisa lebih erat, lebih baik lah gitu, intinya gitu. Oke. Ini ada lagi yang bertanya ke Riki. Oh, ini dia nyapanya Bang Yoga ya. Oke. Bang Pasti Yoga, pendengar radio itu. Bang Yoga, kalau boleh tahu dari tahun 1994 perjalanan Oke, saya masih Kakak sekolah waktu itu. masih sekolah ya. Perjalanan Kakak menjadi penyiar radio hingga sekarang, radio mana aja Kak? Oh, Oke, radio anak muda nomor 1 di Sumatera Selatan. Nah, nanti cari ya, radio anak muda nomor 1 di Sumatera Selatan itu, radio FM pertamanya itu radio apa? Itu di channel 99,1. Kemudian saya jadi penyiar juga penyiar biasa-biasa aja. Kemudian di tahun 2000 lah ya, dikasih kesempatan buat jadi station manager untuk urusin 3 radio yang jadi grupnya di situ.
Kemudian juga coba-coba untuk saya juga masuk TVRI itu nggak gampang gitu. Bukan gara-gara saya penyiar kemudian dengan gampang TVRI bisa menerima saya. Waktu itu saya juga harus ngikutin ratusan para peserta audisi. Dan alhamdulillah nggak tahu juga kenapa saya bisa kepilih gitu. Padahal banyak yang lebih ganteng-ganteng, lebih cantik-cantik. Tapi untuk cowoknya waktu itu saya yang kepilih, untuk ceweknya waktu itu pertama kali saya ingat banget itu adalah anak kedokteran gitu. Jadi Palembang juga gitu. Udah cantik, pinter lagi gitu. Sebenarnya saya bisa-bisa aja gitu pada saat itu. Itu pengalamannya gitu. Oke. Walaupun biasa-biasa aja, tapi skillnya yang luar biasa tuh. Ya, Makanya. jadi penyiar radio dari 94, kemudian jadi station manager 2000 sampai 2004, kemudian di TVRI tahun 2000 sampai 2004. Kenapa 2004 saya stop? Karena saya terpilih menjadi salah satu komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. Otomatis atribut-atribut saya di dunia penyiaran harus saya lepas semuanya karena saya harus independen dituntut. Selesai dari KPID tahun 2008, saya coba balik lagi ke radio dan saya pun mencoba untuk TV swasta Palembang gitu, masuk ke Val TV. Itu juga nggak bertahan lama, kemudian saya ditawarin untuk ke bank tahun 2008. Oke, dan sekarang akhirnya menjadi seorang Balik lagi, trainer setelah ya. saya selesai dari bank 2019, saya balik lagi ke radio. Oke. Lanjut lagi Kak, ini masih ada beberapa pertanyaan, sedangkan waktunya udah hampir habis. Oke. Kak Riki, gimana cara mengatasi kalau misalnya kita salah ngomong dan kelibet di depan publik? Nah, pas diperbaiki, malah salah lagi Kak. Oke, itu manusiawi ya. Kesalahan itu adalah manusiawi. Tapi ingat, jangan sampai melakukan kesalahan berulang-ulang atau masuk ke dalam lubang yang sama. Nah, otomatis gini, kadang-kadang orang tuh lupa gitu. Ketika dia perform, harusnya mencoba untuk minta didokumentasikan. Sehingga ketika kita perform, ada dokumentasinya, otomatis di situ akan menjadi bahan untuk kita evaluasi, untuk perbaikan ke depannya gitu. Kalau belibet gitu, kadang-kadang belibet ya udah ngeles aja. Orang itu berpikir yang namanya pembicara publik, entah itu penyiar, entah itu presenter, ketika informasi yang dikasih tahu atau disampaikan itu salah, kadang-kadang dia ngeles-ngeles aja, kadang-kadang orang juga nggak tahu. Yang tahu salah itu kadang-kadang cuma pembicaranya aja. Jadi orang tahu itu kalau pembicara itu adalah segala-galanya, paling tahu, paling pinter gitu. Paling nanti ketika kita bikin kesalahan, misalnya gini, kita perform pertama ada bikin kesalahan, udah hajar aja. Nanti ketika masuk atau muncul di sesi berikutnya, kita coba untuk ralat. Sorry, kalau tadi saya bilangnya ini sebenarnya ini gitu. Udah, nothing tulus. Berarti harus bisa improvisasi juga ya Kak, walaupun cuma seorang diri ya. Lanjut Kak. Hai Kak, ada niatan nggak buat mendirikan sekolah atau kursus public speaker? Oke, sejauh ini mungkin 1 tahun ke belakang saya udah bikin yoga public speaking trainer gitu. Oke, yoga public saya speaking menggandeng trainer. radio untuk media promonya. Dan juga saya ini sebenarnya kemarin tuh nggak sengaja, saya direferensikan sama temen juga untuk menjadi trainernya. Mungkin kalau ada yang pernah dengar tutur public speaking. Nah, tutur ini basicnya ada di Jakarta. Tetapi untuk beberapa kemarin sampai mungkin lebih kurang ada 4 kali saya dapat project dari tutur public speaking. Ketika ada klien-kliennya di Palembang, saya yang diminta untuk menghandle karena pemiliknya, ownernya sendiri, Ija, bestnya, mereka ada stay-nya di Jakarta. Nah, selain saya punya sendiri sekolahnya atau trainingnya lebih tepat, saya juga ikut bantu-bantu teman yang lain. Jadi nanti kalau pengen, ya udah nanti cek aja Instagramnya Riki, satunya 3 kali RK. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lewat DM aja di situ. Oke. Riki ya, Riki RK. Riki satunya 3 kali RK. Riki satunya 3 kali RK ya. Iya. Oke, tuh catat sahabat kreatif. Nanti kita bisa ngobrol di situ. Yap, lanjut lagi. Ini ada Mita di Perumnas, seberapa penting suara untuk seorang public speaker. Terus lanjut lagi nih ya Kak, ini karena ada kaitannya juga sih sama suara. Aku pernah ikutan tes masuk jadi penyiar Elita tahun 2008, tapi nggak masuk. Nah, pendapat kakak di zaman sekarang, seorang penyiar kalau didengar suaranya nggak sebagus penyiar di zaman dulu, di zaman kakak dulu katanya. Oke. Kita lagi coba jawab ya. Dulu orang tahunya kalau mau jadi penyiar itu harus suaranya mikrofonik. Tetapi sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Teori itu sudah terbantahkan. Karena kenapa?
saat ini radio itu lebih memilih suara yang berkarakter. Makin unik, makin aneh, biasanya ini akan menjadi ciri khas untuk penyiar itu. Jadi jangan dipikir, kok suaranya biasa-biasa aja. Karena mungkin radionya berpikir keunikan itulah yang akan membuatkan penyiar ini menjadi berbeda dengan penyiar yang lain. Oke. Gitu. Jadi Dicoba lagi aja kalau seandainya mungkin awal sempat gagal. Dan satu lagi, kadang-kadang saya lihat orang itu mau melamar pekerjaan sekalipun, mau ikut audisi apapun juga, kadang-kadang cuma modal nekat. Modal nekatnya kenapa? Nggak ada latihan, nggak ada persiapan. Pokoknya datang, coba, hajar. Itu nggak boleh. Mau apapun juga kita harus ingat latihan dan persiapan itu menjadi sangat penting. Baik itu perform penampilan dari ujung kaki sampai ujung rambut, materi, apa yang mau kita tampilkan nanti pada saat audisi, itu menjadi penting. Oke. Nggak asal-asalan. Nah, ini terakhir nih Kak, dari Aisyah Fatia, katanya bener banget Kak, penyiar dulu dan sekarang beda banget, dulu keren-keren banget. Tapi sekarang nggak terlalu spektak kayak angkatan Kak Riki dulu di SPI ya. Waduh, kayaknya udah ngikutin dari dulu nih. Satu, poin penting bahwa penyiar lama dengan penyiar baru, kenapa menjadi lebih baik penyiar lama dibandingkan penyiar baru? Oke. Saat ini semua perangkat pendukung radio itu dilakukan secara komputerisasi. Sementara penyiar zaman dulu itu secara manual, puter aja menggunakan kaset pita. Kadang-kadang pitanya nyangkut, masih harus dilurusin dulu, harus digulung dulu, harus di-rewind, harus dicepat gitu. Dan kadang-kadang orang minta, boleh nggak sama Mas minta lagu A, kita harus hafal lagu A ini ada di kaset nomor berapa dan ada di urutan berapa. Nah, itulah kenapa intelligence ya, kecerdasan penyiar zaman dulu itu lebih oke dibandingkan dengan penyiar zaman sekarang. Itu harus kita akui, karena kenapa? Yang instan-instan ini membuat orang jadi malas untuk belajar. Itu aja poinnya. Oke. Padahal setinggi-tingginya pohon itu ya harusnya makin kenceng anginnya makin kenceng juga belajarnya gitu, ilmunya gitu. Biar nanti kalau ada angin atau badai dia udah bisa ada antisipasinya gitu. Oke. Itu sih bedanya. Itu juga yang paling nampak ya kalau bedanya zaman dulu sama zaman sekarang ya. Kalau karena sekarang tuh semuanya serba digital. Nah, terakhir Kak Riki, karena kita udah sampai pukul 11 nih, penyampaian terakhir nih buat Kak Riki untuk sahabat kreatif yang pengen banget jadi seorang public speaker. Oke. Sebenarnya untuk menjadi seorang public speaker itu satu harus mau aja dulu. Mau itu jangan karena kita butuh. Mau itu karena kita memang mau aja belajar, mau aja dulu tahu. Entah itu butuh atau tidak butuh, kita sudah melakukan persiapan untuk mau belajar. Kadang-kadang orang itu belajarnya itu karena butuh. Ingat, meski butuh atau tidak butuh, kita harus belajar apapun. Baik itu nanti belajar public speaking pun sekalipun. Baik itu dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, yuklah dimulai dari sekarang untuk belajar dan berani untuk praktek. Practice make you perfect. Semakin banyak latihan, semakin banyak perform, maka akan menjadi lebih baik. Allah bisa karena biasa. Oke, luar biasa sekali Kak Riki. Thank you ya. Ilmu ini sebenarnya mahal loh Kak Riki ya. Tapi bisa sahabat kreatif dapatkan bersama dengan Kak Riki, seorang profesional public speaker di kelas inspirasi kali ini. Thank you Kak Riki atas waktunya ya bersama dengan kita. Sampaikan salam juga buat teman-teman di Pool 2. Siap, sukses ya Kak Riki sama profesinya sekarang. Mudah-mudahan sih bisa menciptakan lebih banyak public speaker yang berbakat ya di Kota Palembang pastinya. Jangan lupa, jadi nanti kalau buat pengen tanya-tanya sekali lagi bisa klik aja Instagramnya buat DM di Riki, R-I-K-I, satunya 3 kali RK. Oke, Riki ya. Sampaikan salam saya juga untuk Ibu Direktur. Direkturnya masih Ibu yang kemarin kan? Belum ganti? Yang mana tuh Kak? Direktur di Palembang. Karena kemarin sempat ketemu di radio pada saat kunjungan hari radio. Oke, kepala ya. Oke deh. Iya. Thank you Kak Riki. Palembang ya. Oke. Nanti sukses buat semuanya. Sukses Terima juga kasih buat untuk Kak Riki. waktunya. Terima kasih juga. Ini kita karena emang lagi physical distancing sahabat kreatif ya, jadi nggak bisa hadir langsung di studio. Tapi pastinya next time kita bakal ngobrol langsung bareng sama Kak Riki. Dan sekian untuk kelas inspirasi edisi hari ini. Dan besok kita bakal hadir kembali buat menginspirasi sahabat kreatif dengan seorang
inspirator profesional di bidangnya untuk kamu bisa merencanakan cita-cita kamu, merencanakan masa depan kamu. Belajar di Pro 2 di kelas inspirasi. Dan sekian untuk kelas inspirasi kali ini bersama dengan Selvian. Sampai jumpa. Apa harap di benak tanya, kita sama-sama tak berdaya. Apa rasanya coba bertahan di terjang luka. Sudut pandang mulai berbeda, arah jalan terbagi dua. Semakin kita paham sudah tak mungkin bersama. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah, kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta. Can we still be friends? Can we still be? Can we still be friends? Can we still be friends? Karena kita tahu kita sudah berjalan sejauh ini. Masa lalu jadi tanda mata yang pasti sulit untuk kita lupa. Menyatu karena kita berbeda, ide gila menari di kepala. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah, kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta. Can we still be friends? Can we still be? Can we still be friends? Can we still be friends? Karena kita tahu kita sudah berjalan sejauh. Jalan yang kita lalui bukan hal yang biasa. Coba kita pahami dengan lensa berbeda. Kisah ini